Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, beberapa waktu belakangan ini, umat Islam sedang ramai membahas isu yang berkaitan dengan tahun 2024. Salah satu di antaranya adalah isu tentang berkumpulnya ulama seluruh dunia. Ada apa dengan tahun 2024? Apakah ini pertanda kebangkitan umat Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tahun 2024 mungkin akan menjadi tahun momentum yang krusial bagi umat Islam. Pasalnya, menurut isu yang beredar para ulama seluruh dunia, kini tengah menanti kemunculan seorang mujadid atau pembaharu agama. Menurut kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mujadid bakal diutus kepada umat sekali dalam 100 tahun. Menurut hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun seorang yang memperbarui untuk mereka interpretasi ajaran agama mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Dijelaskan oleh para ulama tafsir dan hadis, mujadid adalah seseorang yang membawa pembaharuan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada urusan agama. Pembaruan yang dimaksudkan di sini diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali pengamalan ajaran Islam yang otentik, atau upaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sebenarnya dari apa yang telah banyak diselewengkan atau disalahi oleh umat Islam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir 100 tahun orang-orang yang akan mengajarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberantas penyimpangan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dengan kata lain, seorang mujadid yang dijanjikan dalam hadis bisa saja hanya seorang pribadi dan bisa berupa sebuah kelompok. Bahkan, ada kemungkinan mujadid yang dimaksud hidup secara terpencar-pencar, bukan dalam satu kelompok yang menyatu. Sementara itu, Prof. Quraish Shihab dalam buku 1001 Soal Keislaman yang patut Anda ketahui berpendapat, tugas mujadid sebagai pembaru dibutuhkan, mengingat perjalanan sejarah boleh jadi melupakan atau menyalahpahami ajaran agama. Selain itu, masyarakat menuntut adanya interpretasi baru yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, kehadiran mujadid berperan untuk mengaktualisasikan ulang ajaran tersebut. Adapun yang dimaksud mengaktualisasikan ulang dalam pengertian ini adalah menyegarkan kembali yang telah terlupakan, meluruskan yang keliru, memberi solusi dan memberi interpretasi baru, tanpa menciptakan ajaran baru. Perhitungan akhir 100 tahun dalam hadits ini sendiri, menurut penjelasan sebagian ulama, yaitu dimulai dari waktu hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Adapun jumlah mujadid yang diutus dalam setiap obatnya, di sini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan, mujadidnya hanya satu orang dalam satu abad. Namun ulama ternama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Katsir an-Nawawi, dan Ibnu Atsir al-Jazari menyatakan bahwa mujadid bisa jadi lebih dari satu orang atau beberapa orang dalam satu abad. Para ulama yang namanya disebutkan ini menafsirkan kata atau lafaz man dalam hadits Nabi tersebut sebagai kata yang bersifat umum, yang bisa jadi mencakup perseorangan atau kelompok. Bahkan Imam An-Nawawi secara lebih inklusif menyatakan, mujadid bisa saja mencakup berbagai bidang, seperti fiqih, tafsir, hadis, dan alat, bahkan bisa pula bidang peperangan, pendidikan pemikiran dan jihad. Hal itu pula yang disebut Quraish Shihab, versi nama-nama mujadid dari tiap abadnya dapat berbeda-beda. Salah satunya yang disebut Ibnu Katsir dalam kitab Dalail An-Nubuwah, mujadid pada abad pertama Hijriah mencakup 14 nama tokoh, tidak hanya satu tokoh tiap abadnya. Pendapat lain dari Imam As-Suyuti menyebutkan nama-nama mujadid yang berbeda pula dalam potongan syair gubahannya. Lalu, versi lainnya dapat ditemukan dari Nawab Shiddiq Hasan Khan yang menulis kitab Hujaj Al-Kiramah. Nawab Shiddiq Hasan Khan merinci mujadid setiap tahunnya, termasuk nama-nama yang tidak asing di kalangan Muslim. Mereka adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad yang disebut Mujaddid abad kedua,
Mujaddid abad ke-5, yakni Imam Al-Ghazali. Mujaddid abad ke-7 adalah Ibnu Taimiyah. Imam As-Suyuti termasuk dalam Mujaddid abad ke-10, dan Imam Mahdi sebagai Mujaddid terakhir yang akan memperbarui agama Islam. Mereka yang diutus sebagai Mujaddid tentu bukanlah orang sembarangan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang pilihan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Sebab untuk bisa dikategorikan sebagai Mujaddid, orang tersebut mesti memenuhi beberapa syarat khusus. Sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama di antaranya, yaitu melampaui 100 tahun, menolong sunnah, dan menguasai seluruh cabang ilmu. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, lantas mengapa para ulama seluruh dunia menanti Mujaddid pada tahun 2024 yang tak lepas dari sejarah mengenai masa keemasan Islam. Beberapa kalangan melihat bahwa masa pemerintahan Turki Utsmani sekitar tahun 1924 adalah berakhirnya masa keemasan bagi agama Islam. Jika terhitung 100 tahun dari tahun 1924, maka akan tepat jatuh pada tahun 2024 nanti, yang dihubungkan akan kemunculan Mujaddid pada tahun tersebut. Harapannya dapat memperbaiki perilaku menyimpang, membersihkan Islam dari kurafat dan berbagai kemaksiatan yang merajalela. Namun, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segalanya, sehingga kita sebagai umat Muslim tetap harus mengikuti ajaran Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita sebagai umat Muslim seharusnya tidak hanya menunggu kehadiran Mujaddid untuk memperbaiki agama, melainkan juga harus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengikuti ajaran Islam yang benar. Kita harus selalu mengingat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan dapat diikuti oleh seluruh umat manusia di seluruh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.